Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 111. Bagaimana kita bisa membuat Chang Zimin mencabut laporan pemecatan? Qin Ming merasa pusing dan memintanya untuk meminta maaf dan mengatakan hal-hal baik kepada Chang Zimin. Apakah Anda harus memaksa saya menggunakan kekerasan? Saya orang yang cinta damai dan tidak menyukai kekerasan. Qin Ming bergumam di dalam hatinya, berjalan menuruni tangga, dan datang ke pintu kantor manajer Departemen Keamanan. Dia mengangkat matanya dan menggunakan kemampuan kewaskitaannya untuk melihat ke dalam, dengan senyum jahat di bibirnya. Kamu bersenang-senang, ini mudah ditangani. Qin Ming terkekeh, mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan mulai merokok di dinding. Setelah merokok sekitar setengah batang rokok, dia tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Ah! Seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba berseru di kantor, diikuti dengan teriakan marah Chang Zimin. Saat kamu masuk kantor, kenapa kamu tidak mengetuk pintunya? Keluar. Di kantor, Chang Zimin dan seorang gadis muda sedang memainkan permainan dewasa. Tanpa diduga, seseorang masuk pada saat kritis dan buru-buru bangun untuk memilah pakaian mereka. Wajah gadis itu memerah karena malu, dan dia menutupi payudaranya dengan tangannya, merasa sedikit bingung. Maaf mengganggu kesenangan manajer Chang. Anda bisa bermain perlahan sementara saya menjaga pintu. Jangan biarkan orang lain mengganggu Anda lagi. Qin Ming tersenyum, berbalik dan berjalan keluar, menutup pintu dengan lancar. Sial, kenapa dia menabrakku? Chang Zimin mengangkat celananya, merasa malu dan marah. Saya ingat pintunya terkunci. Bagaimana dia bisa masuk? Bukankah pintunya dikunci? Sungguh sial. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Gadis yang sedang bermain game dewasa dengan Chang Zimin tersipu dan berbisik dengan suara malu, Tuan Chang, izinkan Anda masuk. Xiao Qin, silakan duduk, silakan duduk. Chang Zimin berdiri dan menjawab dengan antusias, menyapanya dengan antusias, bahkan tidak menunjukkan sikap kepemimpinannya di depan Qin Ming sebelumnya, dengan sedikit rasa malu di senyumannya. Puan Chang sudah selesai. Saya tidak akan mengganggu Anda sekarang, kan? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Jangan ganggu, jangan ganggu. Ingat, tidak peduli siapa yang kamu masuki di masa depan, kamu harus mengetuk pintunya dulu. Chang Zimin diam-diam mengutuk di dalam hatinya dan bertanya, apa yang kamu inginkan dariku? Saya ingin bertanya kepada manajer Chang kapan dia akan memecat saya sehingga saya bisa berkemas dan pergi. Apakah aku bilang aku akan memecatmu? Kenapa aku tidak ingat? Anak tua, berhentilah berpura-pura menjadi gila, Qin Ming mengingatkan, Tuan Chang, melihat kamu belum tua, ingatanmu seharusnya tidak buruk. Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan di restoran pada siang hari begitu cepat? Bahkan jika kamu lupa, laporan pemecatan saya sudah saya kirimkan ke Presiden. Anda tidak akan melupakannya, bukan? Saya ingat, saya rasa saya mengatakannya, tapi itu semua karena kemarahan. Manajer Chang menepuk keningnya, berpura-pura memperhatikan bawahannya. Anak-anak muda, saya mengkritik seseorang terlalu serius ketika mereka tidak melakukan kesalahan. Saya mengucapkan beberapa patah kata dengan santai ketika saya kembali ke kantor. Saya kira sekretaris menanggapi kata-kata saya dengan serius dan mengetikkan laporan untuk saya. Jangan khawatir, saya akan segera mencabut laporannya, saya tidak akan memecat Anda, teruslah bekerja keras, saya yakin Anda memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Saya tidak akan dipecat, maka saya dapat yakin. Manajer Chang, Anda sibuk, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Qin Ming terlalu malas untuk membuang waktu dengan Chang Zimin, dia berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, apa yang terjadi barusan, saya tidak melihat apapun. Manajer Chang melanjutkan dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu selama saya masih di kantor lagi. Nenek, kamu mengancamku bahwa jika kamu tidak melepaskan aku, kamu akan berbicara omong kosong. Setelah Qin Ming pergi, Chang Zimin. Dia sangat marah. Sekarang ada sesuatu di tangan anak ini, sulit untuk memecatnya. Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Tuan Gu? Seperti kata pepatah, jika seseorang tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, dia akan dihukum oleh langit dan bumi. Chang Zimin memainkan permainan yang memalukan dengan sekretarisnya di kantor perusahaan, bahkan jika dia ingin memecat Qin Ming, dia tidak akan berani melakukannya. Setelah memikirkannya, Chang Zimin punya ide buruk. Akan lebih mudah menangani Qin Ming jika dia juga bisa memanfaatkan pengaruh Qin Ming dan mengimbangi keduanya. Memikirkan hal ini, dia mengangkat telepon di atas meja. Sekitar 3 menit kemudian, seorang wanita seksi dan menawan yang mengenakan pakaian profesional berwarna pink dan stoking hitam melingkari kakinya masuk ke dalam kantor dan mengunci pintu. Puan Chang, apakah kamu merindukanku? Wanita itu tersenyum genit, duduk di pelukan Chang Zimin tanpa menahan diri, dan melingkarkan lengannya dengan penuh kasih sayang di leher Chang Zimin. Beberapa menit yang lalu, Qin Ming menyampaikan kabar baik tersebut. Chang Zimin tidak bisa mengungkapkan ketertarikan seksualnya saat ini. Dia menepuk paha stoking hitam wanita itu dan berkata, Xiao Fang, kamu hampir bisa mendapatkan pijakan di sekretariat. Karena aku. Sekarang aku punya sesuatu yang ingin kamu lakukan.
Jika kamu melakukannya dengan baik, kamu akan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Ketika dia mendengar bahwa ada peluang untuk promosi dan kenaikan gaji, mata Li Yanfang berbinar. Tubuhnya seperti ular air berputar beberapa kali di pelukan Chang Zimin dan berkata dengan suara menderu, "Manajer Chang, Anda paling tahu kemampuan saya. Saya berjanji untuk menanganinya. Aku tahu kamu sangat cakap, dan kamu akan menjadi orang pertama yang memikirkan hal-hal baik." Chang Zimin tersenyum jorok dan membisikkan beberapa kata ke telinga Li Yanfang. Qin Ming kembali ke kantor sekretariat presiden dan menerima 2 panggilan satu demi satu. Yang pertama dari Wei Li, yang mengundang Qin Ming makan malam. Qin Ming kebetulan ada hubungannya dengan Wei Li, jadi dia setuju. Yang kedua adalah telepon rumah. Qin Ming menjawab panggilan tersebut dan bertanya, "Halo, siapa ini?" "Manajer Qin, saya sekretaris Anda, Li Yanfang. Kapan saya memiliki sekretaris?" Qin Ming tertegun dan bertanya dengan ragu, "Apakah Anda salah ketik?" "Ya, saya sekretaris yang baru saja ditugaskan kepada Anda. Manajer Chang juga telah menugaskan Anda sebuah kantor. Silakan datang dan melihat. Saya juga akan melapor secara resmi kepada Anda." Suara Li Yanfang lembut dan menyenangkan. "Dengan bantuan Chang Zimin, mudah untuk mengatur kantor dan sekretaris untukku dengan begitu cepat, tapi sayang sekali aku tidak menginginkannya." Menghadapi 7 atau 8 wanita cantik menarik di sekretariat presiden setiap hari, Qin Ming benar-benar tidak ingin menjauh. "Anda adalah Tuan Qin Ming, wakil manajer. Saya tidak menyangka Anda begitu muda dan menjanjikan." Ketika Qin Ming datang ke kantor manajer keamanan lagi, Li Yanfang sudah menunggu di luar pintu dan penampilannya yang tampan, hatinya tergerak secara diam-diam dan dia menunggunya. Itu lebih baik daripada melayani pria tua setengah dewasa itu. "Halo, Sekretaris Li." Qin Ming mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Li Yanfang dan bertanya, "Di mana kantor saya?" "Silakan ikuti saya." Li Yanfang menginjak sepatu hak tingginya dan memutar pinggang rampingnya, menciptakan aroma yang harum. Dia mengambil beberapa langkah, membuka pintu secara diagonal di seberang kantor manajer keamanan, dan memberi isyarat mengundang. "Ini kantormu. Manajer Chang menyuruhku untuk meminta peralatan kantor apapun yang kamu perlukan. Kantor ini luasnya sekitar 30 meter persegi. Jelas sudah lama tidak digunakan, dan banyak debu di atas meja. Kecuali beberapa meja, tidak ada peralatan kantor lainnya, yang lebih dari cukup untuk Qin Ming dan Li Yanfang bekerja di sini." Qin Ming melihat sekeliling dengan santai dan melihat ke atas untuk melihat kamera melingkar dipasang di salah satu dinding. "Kantornya oke, tapi saya tidak ingin dimata-matai dan kameranya dilepas." "Oke." Li Yanfang menunjukkan senyuman menawan, "Manajer Qin, silakan lihat peralatan kantor apa yang dibutuhkan. Saya akan melapor ke Departemen Logistik dan melamar." Setelah berdandan dengan hati-hati, penampilan Li Yanfang tidak buruk, tapi dia tidak menarik bagi Qin Ming, yang terbiasa melihat wanita cantik. Perlengkapan kantor dasar sudah cukup, dan yang paling penting adalah dilengkapi dengan komputer. Jika dia bahkan tidak memiliki komputer, Qin Ming tidak tahu bagaimana cara menghabiskan waktu. "Saya pikir kita bisa menghapus meja yang tidak berguna dan hanya menyisakan 2. Letakkan sofa di ruang kosong. Anda bisa berbaring dan istirahat sebentar ketika Anda lelah di siang hari." Qin Ming mengangguk setuju dan berkata dengan acuh tak acuh, "Terserah kamu. Manajer Qin, silakan duduk dan saya akan membersihkannya." Li Yanfang mengeluarkan beberapa tisu dan bersiap untuk menyeka kursi. "Sama-sama, saya akan melakukannya." Qin Ming mengulurkan tangan dan meraih tisu di tangan Li Yanfang, dan tangan mereka mau tidak mau saling bersentuhan. Li Yanfang menunjukkan sedikit rasa malu seorang wanita muda, "Kalau begitu aku akan mencari kain lap." Tidak banyak waktu, jadi Li Yanfang mengisi baskom berisi air dan menyeka meja di depan Qin Ming dengan lap. Saat dia membungkuk, garis lehernya terbuka, dan sebagian besar payudaranya yang tinggi terlihat, dan bahkan pakaian dalam berenda hitam pun bisa terlihat. Namun, Li Yanfang sepertinya tidak takut kecantikannya terungkap. Area kulit putih yang luas di dadanya menjuntai di depan mata Qin Ming, membuat orang pusing. Apa maksudnya merayuku? Qin Ming tidak bisa tidak memikirkan permainan memalukan yang dimainkan Chang Zimin dengan sekretaris kecilnya di kantor. Dia belum pernah memainkannya sebelumnya. Sayang sekali Isabella telah kembali ke Tiongkok, dia akan sangat kooperatif. Senyuman jahat muncul di wajah Qin Ming, dan Li Yanfang salah mengira bahwa Qin Ming sudah memiliki pemikiran liar tentangnya, jadi dia menyeka lebih keras dan dadanya terasa bergejolak. Melihat Li Yanfang menyeka meja selama 5 menit, Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Sekretaris Li, apakah Anda menderita misofobia? Meja ini hampir mengelupas kulit Anda." "Saya tidak menderita misofobia, saya hanya ingin Qin Ming memiliki lingkungan kantor yang bersih." Li Yanfang mengangkat kepalanya, matanya penuh kasih sayang, menawan dan marah, dan dia terus menembak ke arah Qin Ming. "Godaan Ciguo-guo, sayang sekali kamu bukan tipeku." Qin Ming mengabaikan tatapan genit Li Yanfang dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah semua sekretaris pandai dalam hal ini? Mengapa saya belum pernah melihat sekretaris presiden merayu saya seperti ini? "Manajer Qin, menurut Anda apakah saya boleh menjadi sekretaris Anda?" Li Yanfang meletakkan kain lap itu, menyeka tangannya, dan berkata dengan genit. Qin Ming tiba-tiba merinding di sekujur tubuhnya, "Oke, oke. Saya tidak hanya pandai dalam pekerjaan saya sebagai sekretaris,
tetapi saya juga pandai dalam hal-hal di luar pekerjaan saya. Misalnya, saya belajar pijat. Manajer Qin, apakah Anda ingin mencobanya? Tangan Yan Fang sudah berada di tangan Qin Ming. Bahunya diremas dengan lembut. Sekretaris Li, saya rasa Anda tidak perlu seperti ini. Lakukan saja tugas Anda dengan baik. Qin Ming tidak bodoh. Dia mendengar nada dari kata-kata Li Yan Fang sekretaris di siang hari dan menghangatkan tempat tidurku di malam hari. Sulit untuk melakukan pekerjaan sekarang, selalu bermanfaat untuk melakukan lebih banyak hal. Li Yan Fang perlahan membungkuk, menekan bagian atas dadanya ke punggung Qin Ming, dan bertanya dengan lembut, Manajer Qin, apakah Anda merasa nyaman seperti ini? Bab 112. Saya tiba-tiba teringat bahwa masih ada hal yang harus diselesaikan. Sekretaris Li, tolong lanjutkan membersihkan kantor. Qin Ming tidak tertarik bermain-main secara ambigu dengan Li Yan Fang, jadi dia bangkit dan berjalan keluar. Manajer Qin, mohon tetap di sini, Li Yan Fang buru-buru mengikuti, berseru, berpura-pura jatuh dengan kaki terkilir, dan merangkul punggung bawah Qin Ming. Qin Ming tidak berhenti, tapi maju 2 langkah. Li Yan Fang terbang ke udara, kehilangan pusat gravitasinya, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan dia menjerit kesakitan. Sekretaris Li, mengapa Anda begitu ceroboh? Qin Ming berbalik dan berkata dengan heran. Kakiku terkilir dan sangat sakit. Manajer Qin, tolong bantu aku. Li Yan Fang duduk dan berkata dengan menyedihkan, merasa malu dan marah. Dia diam-diam memarahi Qin Ming karena tidak memahami pesona dan melihatnya jatuh. Bahkan tidak mengambil inisiatif untuk membantuku. Oh. Qin Ming sepertinya lambat bereaksi, lalu dia pergi membantu Li Yan Fang. Li Yan Fang jatuh ke pelukan Qin Ming seolah dia selembut tulang. Dia melingkarkan tangannya di leher Qin Ming dan berkata dengan genit, sakit sekali. Saya tidak berani memaksakan kaki saya. Manajer Qin, tolong jemput aku. Sial, aku memaksakan diriku lebih jauh. Qin Zhenming melepaskannya, tapi dia tidak tahan bersikap kejam. Dia mengangkat Li Yan Fang tanpa daya dan mendudukkannya di kursi. Li Yan Fang perlahan mengangkat kaki kanannya yang memakai stoking dan berkata dengan nada malu-malu, Manajer Qin, jika saya mengganggumu lagi, tolong cubit pergelangan kaki saya. Dia mengenakan setelan bisnis berwarna merah muda. Ujung roknya hanya bisa menutupi bagian tengah pahanya. Jika dia mengangkat kakinya seperti ini dan meminta Qin Ming membantunya mencubit kakinya, pemandangan di bawah roknya akan terlihat. Kamu harus istirahat sebentar, ada yang harus kulakukan. Qin Ming mengabaikan gerakan menggoda Li Yan Fang dan berbalik. Kamu idiot. Kamu tidak mengerti pesonanya, dan kamu benar-benar mengabaikan pesonaku. Melihat punggung Qin Ming menghilang di luar pintu, Li Yan Fang menghentakkan kakinya dengan marah, mengulurkan tangannya untuk membuat gerakan meraih, dan berkata dengan percaya diri, kamu tidak punya kesempatan untuk lepas dari cengkramanku. Cepat atau lambat kamu akan sujud di bawah rok delimaku. Pada saat yang sama, Chang Zimin sedang duduk di depan komputer, menatap gambar pengawasan di layar dengan penuh minat. Pria dan wanita dalam gambar itu adalah Qin Ming dan Li Yan Fang. Li Yan Fang, rubah centil ini, sangat pandai merayu pria. Itulah sebabnya aku jatuh ke dalam perangkapnya. Anak laki-laki bernama Qin juga tidak kebal terhadap hal ini. Akan ada hal-hal besar yang harus diperhatikan di masa depan. Setelah pulang kerja, Qin Ming mengirim Gu Qingyi pulang dan pergi ke restoran bergaya Jiangnan dan bertemu Wei Li dan putrinya di kamar pribadi. Ketika dia melihat putri Wei Li, Qin Ming tercengang, dan dia benar-benar mengenalnya. Puan Qin, ini putriku Wei Wei. Wei Li berdiri dan memperkenalkannya dengan sopan dan penuh hormat. Puan Qin, saya tidak menyangka bahwa orang yang dibawakan ayah saya untuk saya temui adalah Anda. Wei Wei adalah pramugari yang ditemui Qin Ming ketika dia menemani Gu Qingyi ke New York dengan naik pesawat beberapa waktu lalu. Wei Wei sangat terkesan dengan Qin Ming, sekilas mengenali Qin Ming, dan mengulurkan tangannya dengan anggun. Qin Ming berjabat tangan dengan Wei Wei dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka kamu akan menjadi putri Tuan Wei. Wei Wei mengenakan gaun chiffon off-shoulder putih tanpa lengan dengan selendang rambut panjang. Dia telah kehilangan tampilan dewasa dan bermartabat ketika dia mengenakan seragam pramugari, dan wajahnya yang cantik memiliki sedikit kekanak-kanakan, yang manis dan menyenangkan. Wei Li tidak memberitahunya tujuan sebenarnya membawa putrinya menemui Qin Ming. Sebaliknya, dia menyuruh rekan-rekannya untuk membantu memperkenalkan pacar Wei Wei kepadanya pada kencan buta. Wei Wei, pergi dan lihat kenapa hidangan yang kita pesan belum terkirim. Kata Wei Lida setelah beberapa kata salam. Baiklah, aku akan pergi dan mendesaknya. Wei Wei mengerti, mengetahui bahwa ayahnya sengaja membuat alasan untuk mendorongnya menjauh, bangkit dan berjalan keluar. Puan Qin, ini adalah sertifikat real estate dan buku tabungan keluarga saya. Wei Li mengeluarkan buku rumah dan buku tabungan dari tasnya, menyerahkannya kepada Qin Ming, dan berkata dengan malu-malu, tapi tolong beri Tuan Qin waktu beberapa hari. Rahmat sampai aku menemukan rumah yang bagus. Minggir lagi. Qin Ming tersenyum dan mengembalikan sertifikat real estate dan buku bank. Puan Wei, seperti yang saya katakan tadi malam, taruhan kita sebelumnya telah dibatalkan. Saya tidak akan menerima hal-hal ini. Selain itu, Anda tidak harus bekerja untuk saya dan terus bekerja di kasino. Ini, Wei Li sangat bersemangat. Siapapun akan tergoda dengan properti senilai hampir 10 juta.
Dia mengira Qin Ming hanya berbicara dengan santai tadi malam, tapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan menerimanya. Tuan Qin, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya pergi ke kasino tadi malam untuk menargetkan Su Feng dan secara tidak sengaja melibatkan Anda. Saya harus meminta maaf kepada Anda, kata Qin Ming. Setelah apa yang terjadi kali ini, saya juga menyadari bahwa saya sering berjalan di tepi sungai tanpa membuat sepatu saya basah. Saya cukup beruntung bisa bertemu orang baik seperti Tuan Qin kali ini. Saya tidak akan seberuntung itu lain kali. Titik. Jadi saya berencana untuk mengundurkan diri dan keluar dari bisnis kasino, kata Wei Li dengan emosi. Begitukah? Qin Ming juga ingin berdiskusi dengan Wei Li agar dia menjadi manajer umum dan membantu Situ Honglian mengelola kasino, tetapi Wei Li berencana meninggalkan industri kasino, jadi dia harus menyerah dan tidak menyebutkannya. Masalahnya, saya berutang budi yang besar kepada Tuan Qin kali ini. Jika Anda membutuhkan saya, Wei Li, di masa depan, tanyakan saja kepada saya. Wei Li berterima kasih lagi, dan kemudian berkata dengan malu-malu, selain itu, saya juga ingin bertanya kepada Tuan. Qin minta bantuan. Bisakah kamu tidak memberitahu putriku tentang taruhan itu? Ini masalah kecil. Qin Ming mengangguk setuju, itu hanya kesalahpahaman. Tidak perlu menyebutkannya lagi setelah masalah ini selesai. Wei Li merasa suasana hatinya dalam 2 hari terakhir ini seperti roller coaster, jatuh dari atas ke bawah, dan kemudian dari bawah ke atas. Pada saat yang sama, dia sangat beruntung bisa bertemu Qin Ming, sebaliknya keluarganya akan hancur. Setelah makanan disajikan, Wei Wei kembali ke kotaknya. Qin Ming dan Wei Li tidak pernah menyebutkan apapun tentang kasino dan mengobrol sambil makan. Di tengah makan, Wei Li menerima telepon, menyatakan bahwa dia harus pergi terlebih dahulu. Hanya Qin Ming dan Wei Wei yang tersisa di dalam kotak. Wei Wei masih tidak tahu apa-apa dan salah mengira dia benar-benar sedang kencan buta. Di pesawat, dia bertemu dengan tunangan, Qin Ming, Gu Qingyi. Wei Wei, bagaimana pekerjaanmu? Berapa hari kamu terbang ke New York? Qin Ming bertanya karena tidak ada yang ingin dia katakan. Aku sangat suka menjadi pramugari. Biasanya aku bolak-balik ke New York sekali dan mengambil cuti 2 hari, tapi... Lupakan saja, jangan bicarakan itu. Wei Wei mengerutkan kening, menghela nafas, dan mengganti topik pembicaraan. Tuan Qin, bukankah Anda sudah menanyakan di mana Anda bekerja? Saya hanya seorang pengawal kecil. Pengawal. Wei Wei sedikit terkejut, tunanganmu bukan presiden perusahaan, jadi bagaimana kamu bisa menjadi pengawal? Aku hanya bercanda. Apa menurutmu pengawal kecil sepertiku bisa menikah dengan CEO cantik? Segala sesuatu di dunia ini tidak dapat diprediksi. Mungkin saja sang putri akan menikah dengan seorang pengemis. Seorang putri menikah dengan seorang pengemis hanyalah kebohongan dalam dongeng. Kamu tidak bisa mempercayainya. Saat keduanya mulai mengobrol, suasana menjadi hidup, dan keduanya secara bertahap menjadi akrab satu sama lain. Setelah selesai makan, Qin Ming mengantar Wei Wei pulang. Wei Wei tidak tinggal bersama orang tuanya, tetapi tinggal di satu apartemen yang sama dengan banyak pramugari, yang kebetulan berada di jalan yang sama dengan Qin Ming. Setelah mengirim Wei Wei ke bawah menuju apartemen, Qin Ming menemukan bahwa itu tidak jauh dari villa tempat dia tinggal. Sekitar 5 menit berkendara. Saudara Qin, selamat tinggal. Wei Wei keluar dari mobil, melambaikan tangan dengan senyum manis, dan berjalan menuju pintu unit. Qin Ming perlahan menyalakan mobil, mundur dan berbalik, bersiap untuk pergi. Saat ini, 4 pria tiba-tiba melompat keluar dari van di pinggir jalan dan langsung menuju Wei Wei. Apakah Anda Nona Wei Wei? Pemimpin itu menghalangi jalan Wei Wei, dan 3 orang lainnya mengepung Wei Wei. Siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan? Melihat ekspresi tidak baik di wajah keempat orang itu, Wei Wei merasa waspada dan meraih ponsel di sakunya, siap memanggil polisi kapan saja. Kamu benar. Pemimpin pria itu melirik foto Wei Wei di tangannya, menatap Wei Wei beberapa kali lagi, dan berkata sambil tersenyum cabul, jangan takut, gadis kecil, ikuti saja kami, saudara-saudara. Titik. Saya akan mempersulit Anda, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Siapa kamu, dan apa yang kamu inginkan dariku? Wei Wei bertanya dengan gugup. Tidak peduli siapa kami, yang penting adalah kamu berhutang banyak pada rentenir, dan seseorang mempekerjakan kami untuk menemukanmu. Pemimpin itu memandang ke atas dan ke bawah ke wajah dan sosok Wei Wei, dengan tatapan menyipit wajahnya. Dia cukup cantik, tapi sayang sekali dia terpaksa menjual dirinya untuk membayar rentenir. Saya tidak pernah meminjam dari rentenir. Anda telah menemukan orang yang salah. Wei Wei tampak jijik dan memperingatkan, kamu harus segera pergi, kalau tidak saya akan memanggil polisi. Panggil polisi. Pemimpinnya mencibir, kamu harus punya kesempatan, saudara, ambil tindakan. 3 orang lainnya tertawa aneh dan menerkam mereka seperti 3 serigala jahat. Wei Wei buru-buru mengeluarkan ponselnya, tapi jika ini terus berlanjut, dia tidak akan terburu-buru memanggil polisi. Bang, bang, bang. Saat ketiga pria itu hendak meraih tangan Wei Wei, sesosok tubuh melintas dan ketiga pria itu segera terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Saudara Qin, kata Wei Wei terkejut setelah melihat wajah orang yang menyelamatkannya dalam krisis. Apa gunanya 4 pria dewasa menindas seorang gadis?
Jika Anda memiliki pertanyaan, beritahu saya. Qin Ming memasang ekspresi tegas di wajahnya dan menatap pria terkemuka dengan matanya sedingin pisau. Nak, kami berspesialisasi dalam menagih hutang untuk orang-orang. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyeberang ke air berlumpur, jika tidak, Anda tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Pemimpin itu mengancam dengan keras, tetapi dia mundur beberapa langkah. Karena dia tidak memperhatikan bagaimana Qin Ming mengambil tindakan, ketiga kaki tangannya terjatuh dan menjadi takut pada Qin Ming. Kebetulan sekali, saya paling suka mengarungi air berlumpur. Mengikuti kata-kata itu, Qin Ming bergegas keluar, meraih leher pria itu, mengangkat lututnya dan memukul perut pria itu. Ah! Pria itu melolong sedih, tubuhnya melengkung seperti udang, dan dia meringis kesakitan. Siapa yang mempekerjakanmu, dan siapa bosmu? Qin Ming bertanya dengan dingin. Saya tidak tahu siapa majikannya. Saudara Wulah yang meminta kami untuk mengambil gadis ini kembali. Melihat keterampilan hebat Qin Ming, pria itu tidak ingin langsung menderita kerugian dan menjawab dengan tergesa-gesa. Jalan mana yang kamu ambil? Kami dari geng Xinglong. Qin Ming telah mendengar tentang geng Xinglong, yang merupakan geng besar di distrik Dongcheng. Dia menoleh ke Wei Wei dan berkata, apakah kamu berhutang uang kepada orang lain, atau apakah kamu menyinggung seseorang dari geng Xinglong? Wei Wei menggelengkan kepalanya dengan bingung, saya sama sekali tidak mengenal orang-orang ini, dan saya tidak pernah meminjam kepada rentenir. Pergilah, jika kamu berani datang ke Wei Wei lagi, aku akan melemparkan kalian semua ke laut untuk memberi makan ikan. Qin Ming memarahi dan mengusir pria itu seperti pangsit daging manusia dengan daging babi panggang. Bersambung.